Orang-orang dengan tingkat kepekaan ini sudah pasti dapat melihat, berbicara, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib. Bahkan dengan tingkatan kepekaan ini, orang-orang ini sudah pasti didampingi oleh sosok kodam. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Setiap orang yang terlahir di dunia ini, baik diri saya ataupun diri teman-teman, pasti mempunyai tingkat kepekaan terhadap hal-hal gaib yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang sama sekali tidak peka dengan hal-hal gaib di sekitar diri mereka. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran makhluk alam gaib walaupun ada di dekat diri mereka. Dan terkadang ada juga orang yang hanya bisa merasakan sesekali. Terkadang mereka bisa mendeteksi, mereka bisa mengetahui berbagai macam kegiatan kejadian supranatural di sekitar diri mereka. Dan ada juga orang yang sangat sensitif, bisa merasakan semua hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, termasuk kehadiran makhluk alam gaib. Ya, karena memang sudah pasti setiap orang mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda, sehingga hal inilah yang membuat terkadang ada beberapa orang tidak mempercayai tentang hal-hal gaib yang sering dialami oleh orang lain. Namun teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai tingkat kepekaan tersebut. Apakah teman-teman mengetahui sampai di mana tingkat kepekaan dengan hal-hal gaib yang ada di dalam diri teman-teman? Apakah teman-teman termasuk orang yang sama sekali tidak peka? Atau teman-teman termasuk orang yang mungkin setengah-setengah? Atau mungkin justru teman-teman termasuk orang yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib terjadi di sekitar diri teman-teman? Hal ini akan saya bahas secara detail pada video kali ini. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman bisa follow akun Instagram saya juga, agar di saat saya sedang live di akun Instagram saya, teman-teman bisa join, agar kita bisa berbagi pengalaman supranatural secara langsung. Untuk teman-teman yang ingin memfollow akun Instagram saya, link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak peka dengan hal-hal gaib. Ya teman-teman, hal ini tidak usah kita bahas panjang lebar, karena sudah pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa merasakan kejadian gaib, kehadiran makhluk alam gaib. Dan kebanyakan, walaupun tidak semua, orang-orang yang sama sekali tidak peka dengan hal-hal gaib biasanya adalah orang-orang yang selalu berpikir secara logika. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejatinya semua hal yang berhubungan dengan alam gaib tidak bisa selaras dengan pikiran logika manusia. Karena kan memang hal-hal gaib adalah sesuatu kejadian jauh di atas nalar seseorang. Oleh karena itu orang-orang yang selalu berpikir secara logika biasanya sangat sulit untuk peka terhadap hal-hal gaib. Nah, selanjutnya adalah tingkatan dasar teman-teman. Bisa dikatakan merupakan hal ini adalah yang paling sering terjadi kepada banyak orang. Biasanya ketika seseorang mempunyai kepekaan tingkat dasar dengan hal-hal gaib, diri mereka akan sering mengalami gejala-gejala tertentu pada tubuhnya saat
diri dia dekat dengan hal-hal gaib. Orang-orang ini biasanya akan sering merasakan merinding, akan sering merasakan panas, mungkin juga akan sering merasakan hembusan angin di saat dia memasuki tempat yang penuh energi dari makhluk alam gaib, atau saat ada makhluk alam gaib yang datang di sekitar diri mereka. Bahkan tidak jarang ketika saya menemui orang-orang yang tingkat kepekaannya berada di tingkat dasar, seringkali juga mencium aroma-aroma tertentu saat ada makhluk alam gaib yang datang di sekitar mereka. Dan tidak jarang juga mereka akan mendengarkan suara-suara yang diciptakan oleh makhluk alam gaib. Namun teman-teman, walaupun diri mereka, tubuh mereka mempunyai efek saat ada makhluk alam gaib, saat ada energi di sekitar diri mereka, orang-orang dengan kepekaan tingkat dasar ini sama sekali tidak bisa melihat makhluk alam gaib, tidak bisa berbicara, berinteraksi, atau memanggil makhluk alam gaib. Bahkan orang-orang ini bisa dikatakan sangat jarang mengalami mimpi-mimpi gaib sepanjang hidup mereka. Karena sekali lagi, orang dengan tingkat kepekaan dasar biasanya hanya akan sering merasakan efek pada tubuh mereka. Selanjutnya adalah kepekaan tingkat menengah. Ya teman-teman, sudah pasti orang-orang dengan kepekaan tingkat menengah ini juga mengalami hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kepekaan tingkat dasar. Tubuh mereka sudah pasti akan sering mengalami efek-efek tertentu saat memasuki suatu tempat yang memiliki energi atau adanya sosok makhluk alam gaib yang datang menghampiri diri mereka. Namun bukan hanya hal-hal itu teman-teman. Orang-orang yang mempunyai kepekaan tingkat menengah, diri mereka biasanya sudah mulai bisa melihat perwujudan dari berbagai macam makhluk alam gaib, baik hanya sekedar bayangan hitam, bayangan putih, ataupun bentuk-bentuk samar. Orang-orang dengan kepekaan menengah sudah mulai bisa melihat wujud-wujud tersebut. Bahkan tidak jarang teman-teman, orang-orang dengan kemampuan kepekaan tingkat menengah, diri mereka juga sudah mulai mengalami berbagai macam mimpi, bertemu dengan sosok gaib, menerima pesan-pesan tertentu, atau bahkan terkadang mengalami mimpi yang menandakan akan sesuatu yang bisa terjadi kepada hidup mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang ini juga sudah mulai bisa merasakan energi yang ada di dalam tubuh orang lain. Ketika ada orang lain yang mereka temui juga mempunyai kodam penjaga, mempunyai benda-benda pusaka. Biasanya orang-orang dengan tingkat menengah ini juga bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut ada sesuatu, ada energi yang mengikuti diri orang itu. Dan teman-teman, terkadang orang-orang dengan tingkat kepekaan menengah juga suka dipilih, suka ditunjuk oleh berbagai macam makhluk alam gaib untuk menerima berbagai macam benda-benda pusaka. Makanya tidak jarang saya temui orang-orang dengan tingkat menengah mampu menemukan berbagai macam benda-benda pusaka. Namun yang menjadi masalahnya teman-teman, terkadang orang-orang dengan tingkat kemampuan menengah banyak yang mengira apa yang terjadi di dalam hidup mereka merupakan sebuah halusinasi, karena kejadian-kejadian supranatural biasanya hanya muncul sesekali, tidak begitu sering, sehingga orang-orang ini beranggapan semua hal yang terjadi hanyalah sebuah halusinasi di dalam pikiran mereka. Dan ada beberapa orang juga mungkin mereka menyadari hal tersebut bukanlah sebuah halusinasi, tetapi orang tersebut beranggapan bahwa diri mereka sedang mengalami gangguan dari makhluk alam gaib yang membawa energi negatif, sehingga membuat orang tersebut menjadi takut dan memilih untuk mengubur dalam-dalam kepekaan yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mungkin saja sedang menyaksikan video saya dan sekiranya teman-teman merasakan bahwa teman-teman termasuk orang-orang dengan kemampuan tingkat menengah
Yang harus teman-teman ketahui, apa yang terjadi dalam hidup teman-teman bukanlah sebuah halusinasi, melainkan sebuah bakat yang memang ditanamkan di dalam diri teman-teman oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang terakhir sudah pasti merupakan orang-orang yang terlahir dan sangat sensitif dengan hal-hal gaib. Ya teman-teman, bukan hanya merasakan efek pada tubuh, bukan hanya melihat sekejap bayangan hitam atau bayangan putih. Orang-orang yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib, mereka juga bisa melihat secara langsung berbagai macam makhluk alam gaib yang ada di sekitar diri mereka. Baik melihat secara kasat mata dengan jelas wujud tersebut, mereka juga bisa melihat sosok makhluk alam gaib melalui batin mereka. Walaupun tidak melihat dengan kasat mata, tapi wujud dari makhluk alam gaib itu secara tiba-tiba bisa muncul di pikiran mereka. Layaknya orang ini sedang menonton sebuah televisi. Mereka bisa langsung sangat detail mengetahui wujud, asal-usul, tujuan, bahkan mungkin mereka juga bisa mengetahui niat dan maksud tertentu dari makhluk alam gaib. Bukan hanya melihat, orang-orang ini juga bisa memanggil, bahkan mengusir makhluk alam gaib yang mereka temui. Bahkan tidak jarang teman-teman, orang-orang yang mempunyai tingkat sensitif yang sangat tinggi terhadap makhluk alam gaib juga bisa dengan sengaja memasukkan makhluk alam gaib ke dalam diri mereka untuk menjadi mediator agar orang-orang lain di sekitar mereka bisa berkomunikasi secara langsung dengan makhluk alam gaib. Bukan hanya mengundang masuk ke dalam tubuh, orang-orang ini juga bisa mengusir, mengeluarkan roh-roh gaib yang memasuki tubuh dia atau tubuh orang lain. Nah, mengenai benda pusaka, ada orang yang mungkin memang diri mereka walaupun sangat sensitif dengan hal-hal gaib, tetapi tidak bisa mengambil benda pusaka. Namun yang pasti, orang-orang yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib sudah bisa mendeteksi di mana tempat-tempat yang menyimpan benda-benda pusaka. Dan sudah pasti, orang-orang yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib adalah orang-orang yang telah atau akan didampingi oleh sosok kodam atau sosok leluhur. Namun yang menjadi masalahnya adalah ketika diri teman-teman atau seseorang lah yang mempunyai tingkat sensitif dengan hal-hal gaib sangat tinggi, terkadang orang tersebut justru bisa melenceng. Orang tersebut justru bisa tersesat sehingga memfokuskan hidup mereka untuk semua hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, sehingga orang ini melupakan semua ajaran-ajaran agama, meninggalkan semua aturan-aturan agama yang mereka percayai. Makanya tidak jarang orang-orang yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib justru memperoleh hidup yang sangat kacau, justru menjadi orang yang sangat jauh dari agama. Jika seandainya teman-teman termasuk orang-orang yang mempunyai sensitif yang sangat tinggi tentang hal-hal gaib, teman-teman jangan sampai pergi menjauh dari ajaran-ajaran agama yang teman-teman percayai. Itulah beberapa tingkatan kepekaan terhadap hal-hal gaib yang sering dialami dan ada di dalam diri seseorang. Mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan video ini akan muncul satu pertanyaan. Apakah bisa ketika seseorang berada di tingkatan tertentu, mereka berupaya untuk mengembangkan kepekaan itu agar bisa lebih tajam lagi, naik di atas tingkatan dari yang telah ada? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Seseorang bisa meningkatkan tingkatan kepekaan yang ada dalam diri mereka dengan banyak sekali cara. Tetapi seperti yang seringkali saya anjurkan,
Cara alami, cara natural merupakan langkah yang paling aman dan tidak akan membuat diri teman-teman tersesat menduakan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.